Mari kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kita sama-sama naikkan pujian Di Saat Badai Mengamuk. Di saat badai mengamuk dan gelombang bergelora, kesesakan, kecemasan menguasai hatimu. Berserulah dalam doa kepada Yesus Kepala. Dia pasti mendengar setia seruan doa. Dibuatnya badai itu Dia, dan gelombangnya tenang. Dia mempelai pria surga, sumber pertolongan di saat badai mengamuk. Di saat badai mengamuk dan gelombang bergelora, kesesakan, kecemasan menguasai hatimu. Berserulah dalam doa kepada Yesus Kepala. Dia pasti mendengar setia seruan doa. Dibuatnya badai itu Dia, dan gelombangnya tenang. Dia mempelai pria surga, sumber pertolongan. Berserulah dalam doa, berserulah dalam doa kepada Yesus Kepala. Dia pasti mendengar setia seruan doa. Dibuatnya badai itu Dia, dan gelombangnya tenang. Dia membelai pria surga, sumber pertolongan. Dibuatnya badai itu
Dia mempelai pria surga, sumber pertolongan. Dia mempelai pria surga. Dia mempelai pria surga, sumber pertolongan, sumber pertolongan. Haleluya, sembah puji bagi Engkau, Kepala mempelai pria surga. Apabila memelihara hidup kami, syukur, syukur, syukur. Segala hormat, kemuliaan, pujian bagimu, Yesus kekasih. Syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini kami bisa kembali berhimpun meskipun kami berjauhan yang dibedakan dengan jarak. Tetapi Engkau melihat kami hamba-mu yang di sini di rumah Tuhan, dan setiap anak-anak-mu di dalam rumahnya masing-masing. Tuhan melawat kami, Roh Kudus dicurahkan untuk memberikan terang sukacita surgawi, membuka pengertian kami, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh memberikan peneguhan kepada kami, bahwa kami adalah milik kepunyaan Tuhan sendiri, yang pasti akan dibela dan dipelihara oleh Tuhan di dalam suasana apapun. Beri kekuatan, kesabaran, dan sukacita dari Tuhan, supaya kami bisa bertekun terus di dalam Tuhan sampai hari Maranatha nanti. Berkati firman-Mu supaya menjadi kekuatan, kesegaran, kesehatan, dan makanan rohani yang menyehatkan bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon urapan Tuhan, kuasa Tuhan mengawali dari awal sampai akhir firman-Mu disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya katakan amin. Ya, mari kita siapkan hati kita. Kita buka firman Tuhan. Saya akan berbicara tentang masa terberat bagi orang percaya. Nah, sekarang ini, sebab kita akan lanjutkan dari apa yang sudah kita terima minggu yang lalu, yaitu dari Wahyu pasal 6. Ya, kita lanjutkan dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Ya, dari Wahyu pasal 6 itu, kemarin adalah ayat 7 dan 8, sekarang meterai yang kelima, ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah misbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, "Berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi." Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Jadi pasal 6 ayat 9 sampai 11 ini adalah masih kelanjutan dari ayat sebelumnya, yaitu ayat 7 dan 8, itu meterai keempat. Sebab meterai keempat adalah
penunggang kuda itu namanya maut, dia membunuh seperempat dari bumi. Ya. Dan kemudian ayat 9 sampai ayat yang ke-11 ini adalah meterai yang kelima, dan ini pun juga harus menunggu sampai genap waktunya, bahwa jumlah itu genap ialah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Jadi di pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 11 ini, di meterai yang kelima, itu adalah seruan dari orang-orang yang sudah mati. Kemudian menuntut balas, kapan engkau penguasa yang kudus, engkau menghakimi dan membalaskan darah kami. Tunggu dulu, beristirahat dulu sejenak. Sampai genap jumlahnya. Jadi ini masih kelanjutan dari pasal yang keempat, meterai yang keempat. Ini meterai kelima ini masih sambungan dengan meterai yang keempat, yaitu membunuh seperempat itu. Kan belum genap. Jadi dilanjutkan sampai genap. Itu. Ini adalah satu masa yang sukar, itu sebabnya saya beri tema tulisannya masa terberat bagi orang percaya. Jadi orang percaya adalah masa-masa akhir, kesempatan dan perjuangan yang berat. Di suasana yang sangat berat saya gambarkan dan ditulis di kotak ini, yaitu bahwa inilah keadaan yang terus semakin sukar. Jadi memang benar diprediksi bahwa inilah akhir zaman. Akan datang masa yang sukar. Dan dimulai dari ini, saat ini adalah seluruh dunia mengalami suatu kesukaran dan tekanan yang berat karena sampar itu. Ya, dan itu masih berkelanjutan. Sekarang genap, keempat-empatnya ada. Sudah saya terangkan dari ayat sebelumnya itu, yaitu pedang, kelaparan, sampar, dan binatang buas. Itu yang akan menyempurnakan jumlahnya, yang ditentukan sampai seperempat. Itu namanya kesukaran akan menyusul kemudian hari sampai genap. Itu tulisannya yang ada di ayat 9 sampai 11. Ya, tunggu sabar sampai genap jumlah kawan-kawan pelayan. Jadi ini orang-orang yang sudah menjadi milik Tuhan. Ya, tetapi dia mengalami suatu perjuangan yang berat. Tapi kami yakin di sini, sebab agak sukar ini meringkaskannya supaya menjadi agak ringan, karena ini adalah perkara berat. Tapi saya yakin coba untuk menjelaskan di sini bahwa keadaan yang terus semakin sukar yang membuat hidup jadi lebih susah. Jadi lebih susah karena memang tidak ada tempat lagi perlindungan bagi orang yang percaya. Karena binatang buas, saya sudah menjelaskan itu. Kalau kurang jelas ya diputar lagi online yang kemarin. Ya, karena masih jalan itu. Yang membuat jadi lebih susah. Dan hal ini terus terjadi, terus sampai ayat 11 itu digenapi. Yaitu genap jumlah mereka yang dibunuh. Jadi jelas dituliskan begitu. Jadi meterai kelima ini adalah sambungan. Sehingga saya memprediksi, memperkirakan bahwa puncaknya maut, puncaknya kematian itu, yaitu ada di antara meterai keempat dan meterai yang kelima ini. Ya, jadi puncaknya maut itu
rupanya ada di antara kedua meterai ini. Itu meterai 4 sampai meterai yang kelima. Karena ini masa, saya sebut masa yang sukar, yang sangat berat bagi orang percaya. Tetapi kami yakin bahwa Tuhan itu Allah yang Maha Kuasa. Dia ingin memberikan ketenangan kepada kita melalui firman-Nya. Kalau masalah ini tidak terbuka dan tidak jelas, kita pun juga akan panik dan was-was. Tentu. Sebab ini tidak bisa dibohongi. Sebab Tuhan pun juga sama-sama memberi tanda meterai. Kalau di nubuat ini meterai dalam arti pembukaan hukuman. Ya, dimulainya hukuman dari mulai meterai ke-4 sampai ke-5. Tetapi Tuhan juga memeteraikan orang-orang pilihan kepunyaannya. Ya, meterai, sama-sama meterai. Tulisannya begitu. Ya, mari kita baca. Di 2 Timotius pasal 2 ayat 19. Di 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-19. 2 Timotius pasal 2 ayat 19 saja. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Dan meterainya ialah, jadi dasarnya teguh terus dimeterai. Nah, meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Nah, ini. Jadi meterainya berapa? Meterainya ialah 2 meterainya itu. Ya. Sebabnya di situ ada kalimat dan. Kalau dan itu ya misalnya Vian dan Yanik. Berapa? 2. Ya. Kalau cuma 1 tidak dikasih dan. Karena dan itu ya yang sama dengan dia. Ya. Jadi meterainya itu. Sebab ditulis meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Itu dikasih tanda kutip ya, sendiri. Dan. Nah, ada dan. Tanda kutip baru. Hurufnya cukup besar. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Itu juga di dalam tanda kutip. Jadi meterainya double 2. Ya, jadi kuat. Nah, ini memang nubuatan agak susah. Saya ingin menyederhanakan saja seperti tulisannya. Ya, nanti supaya kita bisa paham. Kalau tidak jelas ya biasa kita akan tanya dan dalami di hari Jumat nanti kalau sudah normal. Ya, yang pertama adalah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Ya, saya ringkas saja Tuhan mengenal. Yang kedua adalah meninggalkan kejahatan. Jadi setiap orang yang menyeru nama Tuhan meninggalkan kejahatan. Ini meterai juga. Jadi nggak bisa 1. Nggak sah itu meterainya double. Ya, 2 ini meterainya. Tulisannya seperti itu. Ini adalah satu kebenaran kalau kita bisa membaca, meyakini dan sesuai dengan yang lain nanti. Sebab semua ini ditulis dalam firman Tuhan, dalam nubuatnya. Itu sebabnya kita memerlukan hikmat Tuhan supaya bisa memahami kebenaran ini. Ya, 2. Oke, saya tutup. Kita akan lihat di lembar berikutnya. Ya. Jadi 2 Timotius 2 ayat 19 itu adalah meterai Tuhan. Itu meterainya Tuhan. Yang dimeterai adalah milik kepunyaan Tuhan. Ini adalah hasil dari penebusan. Sebab ditebus itu supaya bisa mencapai tanda meterai ini. Ya,
bukan asal orang yang ditebus. Sebab kalau semua orang ditebus, lalu dia percaya terus termasuk ini, enggak, dimeterai. Nah, meterainya itu ialah satu, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Jadi nggak bisa orang ngaku-ngaku, saya kepunyaan Tuhan. Nggak bisa. Tuhan mengenal, ada tanda itu. Dan nanti kita lihat, tulisannya begitu ya. Tuhan mengenal. Kita tidak bisa mengenal. Itu sebabnya kalau orang percaya kepada Tuhan, ya udah. Ya dia kita akui, ya milik Tuhan gitu. Tapi apakah Tuhan mengenal dia? Belum tentu. Karena ada meterai kedua yang bersamaan dengan itu sebagai satu tanda tadi disebut bahwa setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan, bukan menjauhi kejahatan, bukan ya, beda. Menjauhin ya, masih tetap dia bisa lihat dengan jauh, gitu. Jangan deket-deket, nah, rada jauh tapi kan ya tetap aja. Tapi kalau ditinggalkan lu udah nggak akan ketemu, udah tinggal. Ya ini bahasa cut, jadi selesai. Tidak ada. Ya, mari kita baca dulu 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Nah, kita bersyukur kita bisa menerima kebenaran ini pada waktu kasih Tuhan dinyatakan. Ya. Jadi sebetulnya kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita bisa menerima penebusan itu. Tapi penebusan itu membuat kehidupan ini bisa mencapai suatu tanda dari Tuhan, yaitu dimeterai. Dan kalau sudah dimeterai itu ringkasnya adalah disebut menjadi miliknya. Sebab itu sah. Penebusan ditulis oleh ayat yang lain bahwa kamu telah ditebus dengan harganya telah dibayar lunas, dibayar. Ya, jadi sudah sah, kemudian pindah pemilik. Ya, makanya disebutkan di ayat 1 Petrus ini, kamu ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi. Ya, jadi jangan lagi kembali kepada yang sia-sia. Kita diperkenalkan satu kebenaran untuk kehidupan kita berjalan di dalam kebenaran. Ya, mempunyai pegangan ya kebenaran. Kalau tidak ada tulisannya kebenaran, harus waspada itu. Ya, harus waspada. Jangan iya saja. Sebab kita bukan miliknya siapa-siapa. Saudara dan saya adalah milik Tuhan. Nah, ini prinsip ini yang harus diyakini. Kalau menjadi milik Tuhan, ya fokusnya kepada kebenaran Tuhan. Jadi kalau ada paham apa saja, dicek tuh, ada nggak tulisannya seperti itu lah firman. Prinsip seperti itu ada dasarnya nggak firman Tuhan. Makanya disebut Alkitabiah itu maksudnya kembali kepada kebenaran firman. Jangan ditafsirkan sendiri-sendiri, sebab Tuhan pun juga tidak menginginkan itu. Di 2 Petrus juga ditulis itu. Ya, ditulis di pasal 1 dari 2 Petrus itu ayat yang ke-20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendaknya sendiri. Ini mesti ada
yang menelangkan, yang menjelaskan, ayat yang lain menjelaskan. Sebab ini adalah pribadi Tuhan. Sebab kita ini bergumul dalam iman kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang membuka, menerangkan itu. Nah, wujudnya Tuhan menerangkan ialah dalam wujud firman. Makanya inilah persekutuan kita dengan firman yang hidup. Jadi kalau nggak Alkitabiah, nggak ada dasarnya firman Tuhan, kita harus hati-hati sebab ada sebutan tentang guru palsu, pelayan palsu, dan lain sebagainya. Ya, jadi menjadi milik Tuhan. Tanda ini diberikan sebagai milik Tuhan. Nah, kalau milik, ya miliknya Tuhan. Dia yang berkuasa, mengatur, menentukan. Tidak orang lain. Bukan yang lain. Jadi hidup saudara jangan bimbang. Jangan khawatir dalam semua keadaan. Sebab yang menentukan hidup dan matinya kita yang sudah ditebus. Yang mengakui menjadi milik Tuhan itu ya Tuhan. Tidak ada orang lain. Makanya saya tulis. Jadi hidup matinya orang yang sudah menjadi milik Tuhan itu. Ya ditentukan siapa? Sama Tuhan. Tidak bisa orang lain menentukan, hal-hal lain menentukan, tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Bukan oleh yang lain-lain yang menentukan hidup kita. Tuhan. Makanya saya ingin membawa nanti akhirnya adalah pujian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada di langkah-langkahnya. Dan diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku, dulu ada nyanyian begitu. Diatur oleh Tuhan. Itu bukan kita jadi robot, tidak. Karena itu bukti ketaatan. Kalau orang taat terhadap kebenaran firman Tuhan, nah buktinya dia akan nurut firman. Sehingga itulah orang yang mau diatur langkahnya, arahnya kepada kebenaran Tuhan. Itu bukan kita dibikin jadi robot sama. Enggak. Itu ujian untuk melihat taat atau tidak. Sebab di dalam perjanjian lama, Israel itu diukur hanya taat apa enggak. Begitu tidak taat, dihukum sama Tuhan. Jangankan yang biasa-biasa. Musa juga di-cut. Karena kesalahan kedua. Yang pertama mukul batu benar. Suruh dipukul keluar air. Yang kedua, tidak dipukul. Tuhan nyuruh ngomong sama batu itu supaya keluar. Kalau dia naati itu lebih dahsyat. Karena cuma diomongi, nggak ada sentuhan. Diomongi terus keluar batu. Wow. Kalau dipukul kan ada sentuhan. Tapi Musa tidak melakukan itu karena saking jengkelnya terpengaruh situasinya, emosinya terpengaruh sampai dipukul. Tapi Tuhan itu baik. Dia tidak pernah mempermalukan meskipun itu salah. Tetap dibela sama Tuhan. Batu itu keluar air, dipukul sekali, maksudnya supaya sadar harusnya. Begitu dipukul sekali nggak keluar itu harusnya sadar, terus ya, oh iya ya, tadi disuruhnya ngomong, terus misalnya ngomong, batu keluar air, misalnya begitu, bener dia. Ya, keliruan kan bisa dimaklumi, tapi begitu dipukul nggak keluar, wah dipukul lagi dia. Wah ya udah, jangan sampai ada 3, 4 dan seterusnya. Maka untuk pukulan kedua keluar. Tuhan nyatakan ini. Tapi Musa, engkau tidak menghormati kekudusanku. Oleh sebab itu kamu tidak boleh masuk Kanaan. Nah naik aja ke gunung ini, lihat, habis itu kau mati. Saudara, ini satu kebenaran Tuhan yang perlu kita sadari. Bahwa kita harus sepenuhnya untuk menerima kebenaran Allah. Jadi kalau Tuhan tebus, ya kita harus image-nya ini 100% penuh bahwa kita pindah kepemilikan. Ya, Tuhan pun memindah dari maut kepada hidup. Jadi hidup saya adalah milik Tuhan. Sehingga kalau demikian kita akan memompahkan satu iman untuk kita percaya meskipun di masa sukar terpelihara. Nanti ada caranya Tuhan sehingga orang itu meskipun dalam masa sukar dia tetap dipelihara. Kan nggak ada tempat perlindungan tuh. Ya, kemarin saya sudah. Tapi Tuhan akan pelihara terus sampai masa itu berlalu dan sampai Tuhan jemput. Ya, nggak akan dibiarkan begitu saja. Ya,
Jadi dilindungi oleh Tuhan. Makanya ya ada beberapa orang yang tanya, tapi saya jelaskan cuma nggak bisa dijelaskan di sini. Ya, wah itu bagaimana? Itu kena corona itu kan kena. Ya sebetulnya tidak bisa, itu bukan, ya Tuhan yang menentukan, ya sudah kamu pulang gitu. Sebetulnya bukan corona itu yang bunuh, ya Tuhan manggil. Tapi kesempatannya karena ada itu ya udah. Itu. Sebabnya ada yang kena tapi kan sembuh. Nah, itu bagaimana? Terus dianalisa, dikembangkan. Dasarnya apa? Enggak ada. Berarti apa yang kena itu dosanya lebih besar daripada yang sembuh? Bukan itu. Itu adalah kehendak Tuhan. Mari saya beri ayatnya, kita lihat di sini ya. Di Yohanes 10 ayat 28. Kalau itu bisa begitu, ayat ini enggak berlaku. Kok bisa direbut gitu sama kuasa lain? Padahal Tuhan ngomong seperti ini. Di Yohanes pasal yang ke-10 ayat 28. Ya, ini meterainya Tuhan ini. Sebetulnya juga ketetapan dari Tuhan, dan meterainya bukan 1, 2 sebetulnya. Ya, itu sesuai dengan itu, cuman bahasanya beda. Saya mengartikan begitu, memang nggak ada tulisannya meterai. Tapi ini kebenaran Tuhan yang harus diyakini. Pasal 10 ayat 28 yaitu, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tidak ada yang bisa ngerebut. Udah dimiliki Tuhan, nggak bisa tuh direbut, dipateni. Nggak bisa. Jadi kalau dia mati, ini prinsip kebenarannya yang saya ucapkan ya. Itu adalah Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan dia, jangankan itu, kan ada ayatnya kemarin dibaca. 1 helai rambut pun tidak akan hilang. Nah, kalau hilang ya karena Tuhan mengizinkan. Jadi kalau mati bukan karena direbut sama orang itu, direbut sama kuasa itu, enggak. Memang Tuhan, ya sudah pulanglah. Pulang, dipanggil pulang. Ya kejadiannya pulangnya dengan cara ya itu. Ada yang kecelakaan, dosa apa? Udah kita nggak usah nanya dosa apa itu, mah bukan urusan kita. Ya. Kalau gitu kan menghakimi, kan kita nggak boleh. Maksudnya supaya kita tahu bahwa dia itu milik Tuhan. Mau dipanggil, mau dipanjangin, mau dipendekin, itu bagaimana Tuhan. Hizkia juga ditentukan sama Tuhan. Tapi begitu dia berdoa dan ditimbang sama Tuhan. Balik lagi. Kasih tahu lah. Dia sembuh. Umurnya saya panjangin 15 tahun. Di Tuhan yang menentukan. Tuhan menentukan hidup kita. Jadi hidup saudara dan saya ditentukan oleh Tuhan karena dia yang berkuasa. Kemarin sudah dibaca ya. Berkuasa di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Segala kuasa ada di dalam tangannya. Jadi siapa yang bisa ngerebut? Tidak bisa. Ini saja kita sudah harus yakin tidak bisa merebut. Belum ditambah meterai yang kedua. Saya sebutkan begitu. Tapi sebutannya bukan meterai. Di ayat 29 coba. Lihat tuh. Di Yohanes pasal 10 itu. Tadi kan 28. 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Lebih besar daripada siapapun. Siapapun lah. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Wow. Bukan hanya di tangan Tuhan ternyata. Bukan di dalam tangannya Kristus saja. Kita ini ada di dalam tangannya Bapa itu. Jadi double itu. Ya, siapa yang bisa mengalahkan Allah yang Maha Kuasa? Ya, ini adalah satu kebenaran. Jadi prinsip kebenarannya yang saya ingin sampaikan supaya kita mempunyai suatu pengertian yang sesuai dengan apa yang tertulis. Sebab kalau masih ada yang bisa membunuh, berarti kan direbut dulu, wong dia ada di dalam tangannya Tuhan kok. Tapi tidak ada, jadi nggak cocok sesuai ini. Jadi cocoknya adalah ya memang Tuhan memanggil gitu. Ya panggil. Ya ada yang berbeda-beda lah dipanggilnya bagaimana Tuhan.
Itu sebabnya ini memang ada sih juga kalau diterangkan bagaimana langkah-langkah hidup orang itu. Makanya langkah hidup ini perlu diperhatikan, bertobat yang sungguh, menjauhi kejahatan. Ya, sebab kalau enggak itu lepas juga. Makanya kalau kita baca di Matius pasal 7, kejahatannya apa? Kalau orang itu sudah begitu hebat, bisa membuang setan, menyembuhkan yang sakit, terus kejahatannya apa? Wong dia bisa mengadakan mujizat. Tapi di ayat itu disebut, aku tidak kenal kamu pembuat kejahatan. Nah, kejahatannya apa? Bukan kejahatan-kejahatan yang umumnya kita bisa takar, tapi ini kejahatan di hadapan Tuhan. Ya, bahwa dia tidak mengikuti kebenaran firman-Nya. Sebab kalau ada sesuatu yang terjadi dan kita dipakai Tuhan karena kemurahannya Tuhan saja. Ini nggak ada apa-apanya kita ini kosong, tetapi hanya karena kemurahan Tuhan. Makanya semua diberikan karunia supaya bisa bekerja sesuai dengan ukuran yang dikehendaki Tuhan. Jadi tidak ada satu dengan yang lain itu, ini hina, ini sedengan, ini mulia. Enggak ada, memang Tuhan yang memanggil dan memberi karunia. Banyak dijelaskan, makanya dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 5, tapi juga ada yang dikasih 1. Kalau dikembangkan semuanya, nilainya di hadapan Tuhan sama 100%. Kalau yang 2 untung 2 kan 100%. Sama juga, yang 5 untung 5, 100%. Mestinya yang 1 juga untung 1. Nah ini kebanyakan yang punya 1 tidak dikembangkan dan disimpan di dalam tanah. Jadi tidak dikembangkan imannya sampai dia mencapai suatu garis akhir, gitulah kalau disambungkan dalam ayat-ayat yang lain. Sebab Tuhan mau supaya setelah kita percaya pada tingkat tertentu kita harus berjuang untuk menjadi sulung. Sulung itu adalah hak istimewa, ada berkat double. Makanya tanda-tanda double 2 ini disebutkan, indikasinya ada di sini. 2 meterai, ini di tangan Kristus dan juga di tangan Bapa. Berkat dobelnya sulung adalah jasmani dan rohani. Jadi lengkap dalam hidup ini. Jadi di sini bisa diindikasikan bahwa seorang yang sudah menjadi milik Tuhan, mati hidupnya ditentukan Tuhan. Ya, kita beri contoh, ya, ditentukan oleh Tuhan, ya. Ini Tuhan. Jadi kita lihat di 1 Tawarikh pasal 10. Ini contoh yang tulisannya begitu. Banyak sih yang lain, cuma saya sebutkan di sini saja sebagai satu contoh. Kalau diukur secara manusia, ya iya memang ada tulisan begitu, tapi di balik itu pengertian kita yang sebenarnya yang kita harus pegang. Di pasal 10 dari 1 Tawarikh, pasal 10 ayat yang ke 13 sampai 14. Ini Saul mati. Saul mati. Ya. Nah, sebelum ayat 13 dan 14 kita baca dulu lah ayat ini. Ayat 2. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Milkiswa, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul, para pemanah menjumpainya dan melukainya. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat itu memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Masa nanti saya disebut membunuh raja lah. Kemudian Saul mengambil pedangnya sendiri itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya lalu mati.
Kisahnya memang begitu. Ini kalau baca dari sini, ya Saul matinya bunuh diri. Gitu. Ya, begitu kan? Tapi kalau saya lihat di ayat 13 dan 14, Tuhan menyebut, demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Ya, diterangkan beda, nih. Kan bunuh diri. Ya sebetulnya matinya karena perbuatan yang tidak setia kepada Tuhan. Oleh karena itu, ia tidak berpegang pada firman Tuhan. Ini Tuhan yang tahu. Dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Nah itu dijelentrengkan sekarang sama Tuhan. Begitu. Dan tidak meminta petunjuk sama Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia. Dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Ya, kesukaran bisa sangat berat. Mungkin kita menghadapi masa-masa sukar, masa-masa detik terbawah, sampai putus asa, sampai kepada titik, udah mati sajalah, lebih baik mati. Sudah. Tapi kalau Tuhan mengendaki engkau belum mati, tidak mati, Tuhan tidak akan mengizinkan engkau mati. Karena Tuhan masih mempunyai keinginan untuk engkau hidup. Jadi kalau begitu ya akan diubahkan hatinya, akan dibuatkan. Saudara bisa membaca ayat-ayat yang lain, prinsipnya bahwa Tuhan bisa mengeraskan hati seorang dan bisa membuat hati seorang itu lunak menjadi bertobat. Dikerjakan seperti itu, dirubah oleh Tuhan. Tuhan mengeraskan hatinya Firaun, dikeraskan sampai dia kejar. Sudah tahu tanda-tandanya, sudah sukar. Roda keretanya aja sudah berjalan berat dan goncang, lantas mari kita lari, tinggalkan. Ya, semua ngomong begitu, tapi Firaun, tidak, kita harus kejar. Itu dibuat keras sampai akhirnya masuk ke laut dan airnya dikembalikan. Matilah semua. Tuhan yang membuat itu. Jadi saya mengenal di sini prinsipnya yang saya lihat bahwa Tuhan yang mengizinkan, ya sudah, ya udah dipanggil karena kamu ya percuma dikasih panjang juga. Kamu tidak setia terhadap Tuhan. Ya, karena inilah ayat 13. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Yang kedua, oleh karena tidak berpegang pada firman Tuhan. Yang ketiga, dan juga ia telah meminta petunjuk dari arwah. Ya, wah, sudah. Jadi ya sudahlah, sudah. Dibiarin aja, udah. Nah, cuma di mata orang, oh Saul mati karena ayatnya bilang gini loh. Ini bunuh diri matinya. Ya tapi enggak. Kalau misalnya Tuhan menginginkan dia tetap masih hidup, Tuhan akan bisa rubah hatinya untuk dia tidak berputus asa seperti itu. Itu sebabnya nasihatnya bagi orang-orang yang sangat berat hidupnya, udah jangan sampai kepada udahlah mati saja. Itu keliru. Sebab nggak usah memaksakan diri kalau Tuhan bisa membuat jalan keluar. Tidak kekurangan cara. Tuhan. Ini prinsip ini yang harus dipegang. Saya ingin menjelaskan cuma ya nanti kalau belum jelas ya dipersoalkan dalam kesempatan lain di PA. Sebab prinsip kebenaran Tuhan memiliki. Jadi Tuhan menentukan. Menentukan langkah ya Tuhan menentukan. Hidup dan matinya kita. Makanya Rasul Paulus memberi kesimpulan. Hidupku bukan aku, lagi sudah enggak lah. Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi sepenuhnya udah milik Kristus, ya ditentukan oleh Kristus. Saya hanya taat kepada Kristus dan saya hanya satu fokus saya kepada Kristus. Udah. Nah, itu dilihat oleh Tuhan. Sehingga dari penjelasan ini kita bisa menangkap sepenuhnya bahwa tidak ada yang bisa merebut dia dari tangan. Ya, tidak ada kuasa. Karena dia yang berkuasa di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Ya, ini kebenaran ini. Makanya ya kita tidak usah khawatir, tidak usah takut. Makanya disebutkan jangan panik ya. Jangan panik, jangan panik. Mana kalau nggak ada penjelasannya, pegangan apa kita nggak panik? Pegangan ini loh. Tidak ada yang bisa ngerebut.
Jadi cuma kalau engkau harus keluar, ya proteksi diri. Kan sudah disampaikan ada firman Tuhan 2 minggu yang lalu ya. Ya, Tuhan mengendaki bersembunyilah sampai amarah itu berlalu. Bersembunyi dalam sesaat saja. Ya lebih baik bersembunyi kalau bisa ya tidak usah keluar. Itu ada ditulis yang didahuluin oleh firman Tuhan ini dengan tujuan ya ini saya waktu menyampaikan kebenaran itu ya saya belum tahu ini, tetapi itulah kehendak Tuhan bagi kita semua. Disampaikannya dulu di Yesaya 26 itu bersembunyilah. Ya, karena Tuhan memang mengendaki begitu. Jadi kita jangan gegabah, nantang. Tuhan mau bersembunyi. Meskipun kita ngerti prinsip ini. Tidak bisa direbut. Tidak ada kuasa yang bisa. Corona pun tidak akan mempan. Iya memang sebetulnya Tuhan yang berkuasa. Tapi kalau kita sembrono, kena nanti. Nanti kalau kena terus ditimbang sama Tuhan kan kita tidak tahu. Kalau timbangannya itu persis kayak timbangannya Saul, wah, dia cuma dengan mulutnya. Sebab ada imbangannya di Matius 7 tadi. Ya, bukan orang yang berseru aku tuh Tuhan, tapi yang melakukan kehendak Bapakku. Lu Tuhan aku membuang, kelihatannya kayak bener, tapi ternyata enggak. Aku tidak kenal kamu. Wah, kita kan terkejut dah, enggak kenal. Kamu pembuat kejahatan. Itu tulisannya begitu loh. Jadi Tuhan saja yang lihat. Kalau kita mengukur Saul, iya dia bunuh diri. Jangan diperdebatkan ayat ini. Ini saya pegang omongannya Tuhan. Kalau seberang Tuhan tidak mengizinkan membunuh, terus Tuhan dituduh. Oh, enggak, ini yang benernya begitu. Tuhan yang membunuh dia. Oleh karena diukur sama Tuhan, ya kalau dipanjangin percumalah dia juga enggak setia kok kepadaku. Dan tidak berpegang kepada firman. Dan dia malah cari petunjuk arwah. Ya udah dipanggil aja, ya udah biarin. Sehingga dia diizinkan untuk mengalami suatu kesaksian yang seperti dipermalukan itu. Tapi sebetulnya Tuhan itu tidak akan mempermalukan siapapun. Tapi kita tetap yakin bahwa semua miliknya ada di dalam tangan kuasanya. Jadi kita hanya berpegangan apa yang ada ditulis, yang ditafsirkan macam-macam, tulisannya begini kok. Ya, dan ini adalah kebenaran Tuhan. Nah, ya ini satu hal yang tadi sudah dibaca, yaitu double dipegang. Mari kita baca nih sekarang. 1 Petrus pasal 1 ayat yang kelima saja. 1 Petrus pasal 1 ayat yang kelima. 1 Petrus 1 ayat yang kelima. Ya. Nih. Udah nemu? Saya bacakan. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah oleh karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ini saya bacakan ayat 5 saja. Kalau satu perikop sudah baca, itu kan tema besarnya kan kita udah tahu. Ya, saya sudah menyampaikan prinsip-prinsip ini tentang pengharapan orang yang percaya. Supaya kita hidup yang penuh dengan pengharapan. Mengharapkan sesuatu yang sudah ada dan sempurna, tersedia. Tinggal akan dinyatakan itu. Cuma menunggu waktu dinyatakan itu, orang yang menjadi milik Tuhan masih diizinkan untuk masuk di masa sukar. Makanya dipeliharanya bukan dengan cara lain. Dipelihara dengan kekuatan Allah. Nah, sekarang kalau kekuatan Allah, siapa bisa menandingi kekuatan Tuhan? Siapa? Tidak bisa, makanya tadi dijelaskan tuh. Yang megang bukan hanya, tidak akan merebut dari tanganku, Tuhan Yesus ngomong. Ternyata ayat 29 juga tidak bisa merebut dari tangannya Bapa. Wow.
Jadi itu adalah satu perlindungan yang betul-betul nyata. Ini prinsipnya itu. Jadi dari situ kita tetap manusiawi harus taatlah, ya, proteksi diri, ya, untuk kita mengikuti dan berdiam diri. Nggak apa-apa, ada untungnya kok. Kita jadi pinter ya. Ya, jadi rekaman kita ini sudah yang ke berapa ini sekarang? Ke 5 ya? Ya, ke 5. Dari 29, tanggal 5, tanggal 10, tanggal 12, tanggal 19 ini. Ya, ini ke 5. Ya, ini jadi lebih bagus. Ya, yang pertamanya udah tahu tuh, wah, tapi ya lumayan suaranya bisa didengar. Lama-lama pinter juga. Ya, ya, dilatih langsung oleh Tuhan. Kedua pahlawan kita ini, Yanik sama Fian, ya jadi mahir sekarang, jadi bagus tuh. Nah, menjadi berkat, didengar dan bisa baik. Ya, ini adalah satu kesempatan sehingga banyak orang itu didengerin sama yang jauh-jauh juga mendengerin. Ya, saya juga ditelepon dari Jakarta, dari itu. Wah. Ya itulah rekaman kami sebenarnya. Yang penting isinya, Pak, bukan itu. Suaranya jelasnya itu yang ujungnya. Tapi itu kurang terang, Om, gitu. Om mukanya Om nggak kelihatan. Nggak, suaranya jelasnya. Wah, kalau suaranya jelas, yang penting suaranya. Mukanya orang penting. Malah kalau kelihatan nanti kelihatan elek. Nah, tapi kan ya kita ngikutin supaya radio bagus ya. Oh, lampunya ganti ya, tak ganti. Ini ganti. Diganti ya, lumayan rada terang. Jadi sebetulnya tidak ada apa-apanya. Kita ini bersyukur karena anugerah Tuhan. Makanya jangan berusaha untuk menarik orang datang kepada kita. Harus menuntun orang itu kepada Tuhan. Itu keliru. Nanti engkau akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Bahwa kita harus menunjukkan kebenaran. Kalau kebenaran sudah dilepaskan, ada buktinya, baca pada kebenaran. Dan ini tulisannya seperti itu. Kamu dipelihara dalam kekuatan Allah. Jadi kekuatan Allah ini tidak apa-apalah ya. Cuma kita tetap proteksi diri dengan baik. Ya, menjadi contoh. Jadi itu yang kita suarakan. Supaya orang lain juga jadi bersihan gitu. Ya, bersihan, jadi tertib, jadi baik. Nah, ini adalah kebenaran Tuhan. Ya, prinsipnya kita harus pegang ini supaya kita tidak menjadi khawatir sampai masa. Makanya saya tulis tadi di halaman pertama, masa sukarnya itu antara 4, metereng 4 dan 5. Sebab kalau sudah gitu, tunggu. Nah, kalau sudah genap, wah, itu langsung diserahkan kepada penguasa yang lain untuk membuktikan dirinya bahwa dia ingin jadi seperti Allah. Itu kan belum pernah itu iblis tuh. Belum pernah punya kesempatan. Nah, untuk itu tidak mungkin, miliknya masih tetap ada. Disitulah Tuhan akan menjemput kepunyaannya, miliknya. Sedang mempelai perempuannya. Ada pertemuan di angkasa. Itu adalah satu keubahan yang sudah keburu mati ya akan bangkit memakai tubuh kemuliaan seperti 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4 itu. Dan yang hidup diubahkan. Makanya kemarin saya jelaskan tubuh manusia tidak sama daging manusia dengan daging binatang. Dagingnya manusia bisa diubahkan oleh Tuhan. Karena ada perjanjian itu. Sebab daging manusia sekalipun dia hidup dalam daging, tapi dia mengikut Tuhan dengan menyalibkan daging. Ya, itu menyangkal diri, itu pikul salib itu loh. Tapi tidak mengikut daging, tapi mengikut roh. Makanya Tuhan kasih roh menjadi pelita. Ya, itu kemarin sudah dijelaskan. Jadi manusia rohani. Nah, manusia rohani inilah yang akan diubahkan oleh Tuhan. Ya, kalau dia hidup sampai hari kedatangan Tuhan. Jadi kalau mati, ya tidak ada bedanya. Dia akan pakai tubuh kemuliaan juga, mengalami mati. Tapi kan berkat terbesarnya nggak usah mati. Cuma ya harus siap, pegang itu prinsip kebenaran Tuhan. Kalau engkau masih mau hidup, pegang, dipelihara sama Tuhan. Udah.
Ya, makanya waktunya juga sudah dekat. Jadi ya sudah, jangan sayang, jangan pelit. Kalau sekarang diberkati untuk memberkati, ya waktunya sekarang nolong yang susah. Ya sebab nanti kalau sudah gitu, duit ini sopo kita diangkat sama Tuhan. Nah, ini adalah masa-masa yang akhir. Itu sebabnya kehidupan kita pun juga berbuat apa yang bisa bagi kemuliaan Tuhan. Ya, ini kebenarannya di bagian akhirnya. Contoh, ya 1 Samuel pasal 18, ini kita lihat ya di 1 Samuel pasal 18 ayat 11 dan 12. 1 Samuel 18 ayat 11 sampai 12. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul, ia telah undur. Kemarin cuma disebut-sebut saja, tapi ini ayatnya. Tidak mungkin lah. Ya, tidak mungkin bisa lepas menurut perhitungan manusia. Tapi kalau Tuhan tidak menentukan Daud mati ditombak, ya tidak bisa. Tetap meskipun dia jagoan, dilempar berapa jauhnya. Yang jauh aja mati kok. Saul itu pahlawan dia. Pahlawan perang luar biasa dia. Badannya juga besar dan dia lebih tinggi dari rata-rata orang Israel. Kelihatan, wow, hebat. Tapi kalau Tuhan tidak mengizinkan, ya tidak bisa. Jadi ini saya tunjukkan ekstrimnya. Tuhan meluputkannya. Tuhan yang meluputkan. Itu kalau sudah baca satu perikop lah. Ya, Tuhan menyertai Daud. Ya. Nah, itu ayat 28. Kalau sudah loncat saja. Lalu mengertilah Saul dan tahulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Ya, ini adalah kebenaran. Jadi ditunjukkan orang yang mendapat anugerah Tuhan, hidupnya takut akan Tuhan, dia menjauhi kejahatan. Ya kalau salah ya bisa salah. Daud juga punya salah, bukan kecil. Tapi begitu ditegur, diluruskan oleh hamba Tuhan namanya Nabi Nathan, dia bertobat. Dia mengakui itu dan tersungkur. Nah, Tuhan mengampuni. Dan tetap jalan tuh anugerahnya. Padahal jahat itu. Dosanya jahat. Tapi diampuni oleh Tuhan. Jadi jangan hitung kesalahannya, tapi seberapa banyak orang itu mau berbalik dan bertobat. Datang kepada Tuhan. Udah, jangan buang waktu sia-sia. Jangan ada sesuatu yang mengikat yang kita tidak bisa lepaskan kalau itu tidak berkenan kepada Tuhan. Mohon Roh Kudus memberi kekuatan sehingga kita bisa lepas dari kebiasaan buruk yang tidak berkenan. Karena kita semua hanya dipakai oleh Tuhan. Alat dalam tangan Tuhan untuk melayani dalam pembangunan tubuh Kristus. Karena tubuh Kristus dibangun oleh pelayanan semua bagiannya. Kan ditulis begitu. Efesus. Ya. Jadi semua hanya dipakai oleh Tuhan untuk menentukan. Ya, contoh yang terakhir. Di 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Jadi 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Ayat yang ke-15. Gitu. Dah, ya. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku,
Apakah yang akan kita perbuat? Jawab Elisa, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ya, dari sini perlu didoakan, dimohon. Tidak semua orang percaya. Ini bujangnya Elisa, dia setia, dia taat, dia hamba pelayan juga, melayani nabi besar Elisa. Tapi kalau tidak merendahkan diri, ya tetap aja ada sesuatu yang tidak dibuka. Baru didoakan sama Elisa, terbuka dan dia mempunyai kebanggaan, merasa aman, tenang. Ya, jadi kita harus sadar di sini bahwa Tuhan itu membuat perlindungan yang luar biasa kepada orang-orang yang sungguh membanggakan Dia. Digambarkan udah aman lah, tidak ada yang bisa merebut, tidak ada. Jadi baik-baiklah, dengan tenang, damai di dalam tangan Tuhan, dalam pemeliharaan kuasa-Nya, Tuhan yang akan menolong. Jadi dikelilingi dengan nggak bisa itu. Akhirnya, baca ya nanti, satu perikop itu, akhirnya Elisa turun, ayo kita hamperin tuh orang Aram tuh yang mengepung. Sebab itu dapat informasi, kenapa sih itu kalau kita mau berbuat kepada orang Israel selalu ketahuan. Ada yang bocorin, oh itu bukan kita yang ada mata-mata lantas membocorkan sana, Tuhan, tidak. Itu ada nabi, namanya Nabi Elisa, itu yang tahu, sehingga dia ngasih tahu sama raja, sehingga Raja Israel siap-siap, sehingga kita tidak bisa masuk. Oh gitu. Di mana sekarang dia? Oh dia ada di sana tuh. Ayo kirim, ada di Dotan Tuhan. Wah juga kirim pasukan baru terus dikelilingin. Gitu ceritanya begitu. Tapi akhirnya yang mengelilingi Elisa lebih besar, tentara surga yang dia nggak lihat. Bujangnya dibuka, mata rohaninya, kemudian dia bisa lihat. Wow. Akhirnya Elisa berkata, ayo kita turun menghampiri mereka. Sebelum turun, Elisa berdoa, Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Oh, itu tentara segitu besarnya mengelilingin tempatnya, itu buta semua tuh, jadi nggak bisa lihat. Maka dibutakannyalah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Itu ayat yang ke-18 tuh. Ya, disebutnya begitu. Begitu dibutakan, terus dia omong, kamu nyari siapa? Bukan ke sini, jalannya keliru. Ayo saya tunjukin yuk. Oh, Anda ngikut sama Elisa, tunjukin, dibawa ke Samaria. Nah, di sana ada raja, diserahin kepada raja yang ada di Samaria. Kemudian setelah itu Raja Samaria bertanya kepada Elisa, kubunuhkah mereka Bapak? Jangan. Masa kau bunuh orang yang sudah tertawan begini? Enggak. Nah, terus bagaimana? Sekarang hidangkan makanan, suruh dia makan, minum sampai kenyang, semua. Habis gitu sudah kenyang, suruh pulang. Wah, aneh. Jadi luar biasa. Inilah ya kemurahan Tuhan. Jadi kita disuruh Tuhan untuk berbuat seperti ini di masa-masa yang sukar. Ya, kalau dikepung kan sukar. Bagaikan orang di dalam ini kan nggak bisa keluar, kekepung, usaha nggak bisa, semuanya nggak bisa. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Dan Tuhan membuat cara-cara yang indah supaya kita tetap terpelihara. Ya, kalau perlu, ya Tuhan bisa mengulangi untuk ngirim roti dengan burung gagak, itulah. Ya, bila mana perlu, tapi kan sekarang tidak perlu itu, masih bisa, semua masih ada,
dan bisa. Tapi ini menunjukkan bahwa sekalipun dia dalam keadaan yang sama-sama susah, tetapi Elisa berkata, kasih makan ya. Habis itu suruh pulang kepada tuannya. Sejak saat itu nggak ada lagi. Itu di ayat terakhir dari perikop itu. Nah, di ayat 23. Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Berhenti. Dikalahkan dengan kebaikan. Kejahatan dikalahkan dengan kebaikan. Itu ada tulisannya. Itu sebabnya kehidupan kita, mari kita berpandangan secara rohani. Nanti Tuhan yang akan membalas. Ya, Tuhan yang akan membalas. Dan dia harus mati dengan cara terhormat atau dipermalukan. Itu urusannya Tuhan karena tindakannya. Itu tindakan. Bukan Saul tidak disadarkan. Ya, ada Nabi Elia. Itu Nabi Samuel. Dari sampai seterusnya tidak diperhatikan. Tapi Tuhan itu baik. Supaya kehidupan kita bisa tahu ini prinsip-prinsip benar. Nanti saudara baca dan saudara renungkan kembali supaya kebenaran ini bisa menjadi kekuatan kita. Bahwa dalam semua keadaan yang terburuk sekalipun di masa-masa ini, saudara ingat bahwa ini adalah meterai puncaknya. Antara 4 sampai 5. Dan saya yakin Tuhan pasti akan memberikan suatu cara seperti janjinya bahwa dia akan melepaskan kita dari hal-hal yang buruk ini. Ya, Tuhan akan menjemput dalam kemuliaannya. Nah, ini saudara ada nubuat yang ditulis. Jadi saya bisa menelaah dan mengartikan seperti ini. Mari kita berdoa supaya Tuhan memimpin kita selanjutnya sehingga kita bisa melewati hal-hal yang berat, yang buruk di akhir ini, tapi tetap menjadi berkat karena kita punya pegangan. Saudara istimewanya Tuhan. Menjadi miliknya Tuhan sehingga kita tidak perlu takut, tapi juga tidak harus gegabah, tetapi mari kita merendahkan diri, disiplin, baik, kita beritahu, kita bimbing, kasih pengertian banyak orang untuk dia kalau bisa di rumah aja, baik-baik, berdoa di rumah, mendengarkan firman Tuhan dari rumah, dan semua bisa dikerjakan di rumah. Bisa ternyata, ini teknologinya melengkapi kita, kita bersyukur kita dibuatnya menjadi hidup untuk menyongsong perubahan baru. Apa yang akan terjadi nanti ke depan. Ya, mari kita bersyukur karena kemurahan Tuhan atas hidup kita. Ya, kita akan lanjutkan dengan satu pujian. Setelah itu kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan, yaitu Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh
sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya akan janji firman-Mu Tuhan, bahwa kami ada di dalam tangan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa merebut dari tangan Tuhan kita Yesus Kristus, kekasih kami, pun juga dari tangan Bapa. Terima kasih untuk perlindungan dan ketetapan dari firman Tuhan, sehingga kalau kami bisa karena Tuhan, dan hidup kami karena Tuhan, segala sesuatu terjadi karena Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu indah. Engkau tidak merancangkan kecelakaan, tetapi hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi kami bersyukur firman-Mu memberi keteguhan, keyakinan, kesungguhan. Hati kami bertumbuh menjadi yakin meskipun dalam masa-masa yang sukar, kami tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu supaya hidup. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengar, menerima kebenaran ini, juga terpelihara seperti janji firman-Mu. Tuhan berkati saudara-saudara kami semuanya, seberapa jauh berita ini bisa didengar. Tuhan melawat, memberkati setiap keluarga, setiap orang yang mengikuti dalam ibadah pada hari ini. Tuhan berkati terus pemerintah kami, baik dari pusat sampai kepada daerah, untuk menangani COVID-19. Dan Tuhan memberikan kekuatan kepada semua yang bertugas, juga perlindungan kepada yang bertugas di jalan, yang bertugas di tempat-tempat observasi, di rumah-rumah sakit, para dokter, para medis. Tuhan lindungi, Tuhan berkati, sehingga yang sakit disembuhkan, dan yang sehat dipelihara oleh Tuhan, hingga kami semua bisa terbebas dan terlepas dari virus ini. Kami yakin kuasa Tuhan akan melewatkan semuanya ini. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, biar berkat Tuhan atas kami sekalian. Saudaraku yang kekasih, bukalah hatimu dan terimalah limpah berkatnya dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga persekutuan kuasa Roh Kudus, menyertai, menerangi, dan menuntun hidup mulai hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kekasih kami panjatkan syukur dan doa ini. Mari kita semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.